Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali bersama saya Muhammad Zudi kembali membersamai Anda dalam bincang-bincang inspiratif kita. Kali ini di studio kita sudah kedatangan Ustadz Ali Usman SSMPD ya saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya? Alhamdulillah sehat. Jadi sehat juga ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Nah, kali ini beliau sungguh sosok inspiratif yang luar biasa pemirsa. Beliau merupakan salah seorang guru di SMP Perguruan Islam Arisalah dan beliau termasuk guru yang senior ya. Kalau dari segi angkatan mengajar beliau sungguh sangat senior. Nah, pemirsa tentu penasaran nih Saali sudah sejak berapa tahun nih membersamai Arisalah di SMP Perguruan Islam Arisalah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Terima kasih Ustaz Zudi, pemirsa yang dirahmati Allah. Saya Ali Usman bergabung di Arisalah sejak 2005, tepatnya 1 Oktober 2005. Berarti 2 tahun setelah Arisalah berdiri ya? Iya, betul. Waktu itu berarti Ustaz masih di Solo saya? Ya, kalau dari SMP kan berdiri dari 2004 ya. Ya, 2004. Saya bergabung sejak 2005. Artinya setahun Arisalah berjalan, saya masuk di tahun kedua. Nah, gimana Ustaz? Berarti Ustaz mengikuti dari awal perubahan dinamika Arisalah, terkhusus SMP Perguruan Islam Arisalah. Karena yang sekolah yang paling tua di Yayasan Wakaf Arisalah ini adalah SMP Perguruan Islam Arisalah, betul saya? Iya, betul. Nah, gimana Ustaz perubahannya dari masa ke masa? Baik, sejak saya bergabung dari tahun 2005 kan operasional sekolah kita kan di Cupak Solo ya, Sumatera Barat. Di tahun kedua di 2005 itu kita dapat tanah wakaf di Air Dingin ini di Balai Gadang, Kota Tangah, Kota Padang. Alhamdulillah dari awalnya Arisalah itu mengontrak masjid 3 lantai sampai tahun 2011 itu tetap di Cupak Solo kelas 7 yang putra. Kemudian yang kelas 8 angkatan 1 dan angkatan 2 pindah ke Padang di 2005. Oh, berarti ya. Pada masa awal itu anak kelas 7 atau 1 SMP di situ dulu, nanti kelas 8 mereka pindah sini ya? Iya, itu dari angkatan 2 sampai angkatan ke-7. 7 ya? Ya, setelah angkatan ke-8 itu sudah 2011 pindah habis ke Padang semuanya. Tidak ada lagi di Cupak Solo. Insya Allah. Nah, dan juga beliau ini saat ini merupakan kepala Diklat HRD Yayasan Wakaf Arisalah periode 2020 sampai 2025. Dan juga beliau merupakan guru penggerak, penulis dan sekaligus trainer. Insya Allah. Banyak ya yang akan kita ulas ini. Nah, dan juga di tahun 2000 berapa saat sempat jadi kepala SMP juga ya saya? Iya, 2013 sampai 2018. 2013 kepala SMP, kepala Diklat, penulis, trainer, sungguh banyak yang akan kita ulas ini. Nah, sekarang Kementerian Kemendikbud gitu ya saya akan mencanangkan sekolah penggerak. Yeah. Nah, tentu diikuti dengan guru penggeraknya. Yeah, nah, alhamdulillah Ustaz, kabarnya juga yang kami dapatkan ini juga sebagai guru penggerak ya saya. Iya. Insya Allah. Nah, sejak tahun berapa nih Ustaz mulai program ini bergulir dan sejak kapan juga Ustaz ditunjuk sebagai guru penggerak atau ya sah sebagai guru penggerak gitu? Oke. Untuk guru penggerak ini program dari Mas Menteri kita ya, Mas Nadiem, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memprogramkan guru penggerak ini sejak 2019. Ya. Mulainya dicanangkan, dipilih angkatan pertama itu 2020. Angkatan 1 guru penggerak itu ada dari kita, ada Ustazah Amel ya. Ustazah Amel angkatan 1. Untuk se-Indonesia ya. Untuk Sumatera Barat khususnya Kota Padang itu baru ada lagi angkatan 4 2021. Jadi saya ditunjuk atau terpilih menjadi calon guru penggerak angkatan 4 Kota Padang.
Untuk sekolah penggerak sendiri itu juga baru diluncurkan 2021. Nah, alhamdulillah SMP Pegunungan Sambil Salah juga terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan 1, yaitu kepala sekolah kita Ustadz Yusuf Mulia SS. Itu di Kota Padang kita termasuk angkatan 1 berarti SMP. Iya, untuk SMP. Kalau untuk guru penggeraknya ada angkatan 1 Ustaz Amel dan saya di angkatan 4 untuk di Arisalah ya, untuk SMP Putra, SMP Pegunungan Sambil Salah, SMP Putri dan SD ku itu kita semuanya ada 7 orang. Itu angkatan 4 ya, guru penggerak angkatan. Itu 4. dari SD sama SMP ya? Iya, SD SMP. Memang bedanya apa ya? Memang mungkin pemirsa sebaik di rumah kan juga emang guru yang lama emang nggak bergerak gitu ya. Iya. Apa bedanya? Kenapa nomenklaturnya jadi guru penggerak gitu Sir? Iya. Pada prinsipnya seorang guru itu kan selalu bergerak ya, untuk memberi inspirasi, untuk memberikan pembelajaran yang penuh teladan. Untuk program Mas Nadim ini sebenarnya penyempurnaan dari program-program guru sebelumnya yang dulu pernah ada namanya guru pembelajar. Saya pernah juga ikut di tahun 2016, kemudian juga ada namanya guru inti gitu ya. Nah, sekarang ada namanya guru penggerak. Nah, prinsipnya yang namanya guru penggerak itu adalah guru yang terus bergerak, belajar dan memberi inspirasi dan menggerakkan seluruh warga sekolah, baik itu rekan kerja, kemudian murid-murid, agar bergerak untuk lebih baik dan untuk terus memberi inspirasi untuk sekitar gitu. Menjadi inspirator kali gitu ya. Ada hal yang penting juga di guru penggerak ini, saya melihat bahwasanya guru penggerak itu diberikan tuntunan dari Kemdikbud itu harus memiliki karakter atau kepribadiannya reflektif. Arti reflektif itu adalah selalu mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari seluruh ilmu yang dipelajari, pengalaman, dan memberikan tindak lanjut agar setiap harinya itu guru itu terus belajar untuk lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Nah, ini yang ruh dalam guru penggerak itu. Jadi diharapkan semua guru ini semuanya adalah penggerak agar terus merefleksikan pengalamannya, terus menginspirasi, kemudian juga adaptif dengan perkembangan hari ini begitu. Nah, pemirsa, beliau ini selain juga sebagai guru penggerak dan juga tadi sempat kami sampaikan sebagai penulis ya. Beliau sudah menulis lebih kurang 58 buku ya. Tentu kita penasaran, kita tunggu setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam bincang-bincang inspiratif bersama narasumber inspiratif kita. Nah, narasumber kita Sa'ali sebagai penulis juga di sini di data kami ada 58 buku ya yang sudah terbit ya saya. Alhamdulillah. Dengan berbagai judul ini sungguh banyak nih pemirsa. Kalau kita sebutkan satu persatu ini, apalagi kalau kita ulas satu persatu mungkin habis durasi kita ini. Nah, tentu ini sebagai guru penggerak juga gitu ya. Di sini juga sebagai trainer juga. Nah, menulis 58 buku juga. Nah, ini manajemen waktu dan motivasinya bagaimana nih? Baik, terima kasih Ustaz Zuhdi. Alhamdulillah saya sebagai guru bahasa Indonesia ada di sana tanggung jawab moral bahwasanya guru bahasa itu mengajarkan 4 aspek bahasa ya. Ada mendengar, ada berbicara ya, ada menulis, ada membaca gitu. Nah, menulis ini kan keterampilan. Dan itu aspek berbahasa yang tertinggi ya, aspek keempat menulis. Karena menjadi tanggung jawab moral seorang guru bahasa Indonesia, tidak saja omong doang gitu ya, mengatakan mari kita menulis hari ini teks cerpen. Sedangkan saya sebagai guru tidak pernah punya cerpen gitu. Nah, karena ini menjadi tanggung jawab moral di saat perkuliahan sudah mencoba juga menulis puisi, menulis cerpen, artikel ataupun resensi gitu tentang 2001 sampai 2005. Alhamdulillah di Arisalah bergabung 2005, tetap jalan dan namanya esko jurnalistik gitu ya, memberikan pembelajaran menulis kepada murid-murid di Arisalah gitu. Dah tepatnya di tahun 2012 saat pendidikan magister S2 di UNP dengan mata kuliah
menganalisis sastra anak gitu bersama Profesor Hasanuddin WS. Profesor inilah mengajak kita di kelas, yuk mari kita membuat antologi analisis karya sastra anak begitu. Alhamdulillah dengan bimbingan beliau kita satu kelas itu menulis kumpulan analisis sastra anak. Nah, itu buku yang pertama di 2012. Kemudian di 2014 di Arisala saya mengajak Dade ya, saya manggil Dade sekarang, dulu biasa manggil Ustadz Ade Efdira. Beliau bergabung dari Salah, waktu itu menjadi guru honor bahasa Indonesia. Atau nama pennya Rakdi Efdaye. Iya, nama kerennya, nama pena beliau Rakdi Efdaye. Assalamualaikum Dade yang sedang menonton. Beliau lah bersama saya menginisiasi ada namanya Sanggar Sastra Nurki ya. Sanggar Sastra Nurki, Nurki itu adalah Nur Kolam Cahaya Pena. Dan kebetulan beliau di saat itu bergabung di Forum Lingkar Pena Sumatera Barat. Dan malah kalau nggak salah ya, Dade waktu itu adalah Ketua Forum Lingkar Pena Sumatera Barat. Dan saya sendiri sejak 2001 di UNP itu sudah kenal juga dengan Forum Lingkar Pena, tapi belum pernah bergabung secara resmi. Di lain pihak, saya sering membaca majalah Hanida gitu ya, karena itu merupakan beberapa tulisan-tulisan anak-anak Forum Lingkar Pena di sana gitu ya. Dan majalah-majalah lainnya yang itu karya-karya Forum Lingkar Pena. Nah, di Sanggar Sastra inilah kita menerbitkan namanya antologi cerpen dan puisi, namanya Alen Flera gitu ya. Nah, ada angkatan Ustaz Zuhdi juga di sana, Armen Sarozi ya, ada Rahmat Tisha juga di sana gitu. Nah, itu buku yang kedua. Setelah itu di 2015 bergabung dengan namanya Grup Guru Dahsyat Nusantara. Ya, Grup Guru Dahsyat Nusantara di sini bersama Pak Riswanto orang Jakarta bergabung di grup WA dikenakan oleh Pak Dasril ya. Beliau juga waktu itu kepala guru berprestasi. Saya kenal saat pemilihan saya kepala berprestasi 2015 itu beliau guru prestasi. Beliau lolos sampai ke nasional. Saya sampai di Sumatera Barat, provinsi nomor 2 waktu itu. Dan dari kenakan dengan Pak Riswanto akhirnya bergabung di Grup Guru Dahsyat Nusantara. Nah, saya di sana diminta menjadi narasumber gitu ya. Bagaimana menjadi guru prestasi, kemudian bagaimana pembelajaran aktif begitu segala macamnya. Akhirnya diajaklah menulis pengalaman bagaimana tahapan-tahapan menjadi guru prestasi. Nah, terbitlah buku yang ketiga yaitunya Guru Berprestasi Siapa Takut gitu ya. Menjadi guru prestasi siapa takut gitu. Nah, dan begitu seterusnya, setiap diklat online itu di grup WA pertama, kemudian beralih ke grup Telegram. Saya juga tetap menjadi narasumber. Diklat-diklat ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, setiap diklat itulah selalu produknya terakhir adalah kumpulan buku, baik itu artikel ataupun cerpen gitu ya. Nah, dari rangkaian materi-materi yang saya berikan dalam diklat online oleh Grup Guru Dahsyat Nusantara ini, ada artikel-artikel pendidikan. Saya kumpulkan lagi menjadi satu buku namanya Sepenuh Hari Sepenuh Hati Karakter Guru Abad 21. Ini juga bersama GGDN ya, singkatannya Grup Guru Dahsyat Nusantara. Nah, begitu seterusnya dan beberapa grup-grup guru menulis saya ikut ya, di FLP juga saya ikut. Nah, alhamdulillah sampai 2021 kemarin, 2022 ini total buku yang sudah diterbitkan. Kalau yang solo, yang karya sendiri itu ada 3 buku. Sedangkan yang antologi bersama-sama guru-guru Dahsyat Nusantara itu ada 55 buku. Nah, total 58 kan? Ya, total 58 buku ya. Nah, tadi 55 itu yang antologi ya, yang 3 yang solo. Total semua 58. Alhamdulillah. Targetnya di tahun 2022 ini juga ada satu lagi kumpulan cerpen. Sekarang sudah saya rapikan ada 7 cerpen yang akan ditambahkan nanti mungkin 10 atau 15 menjadi kumpulan cerpen, insya Allah. Nah, tentu pemirsa di rumah penasaran, mungkin memang pemirsa di rumah memang ada yang berniat atau pengen nih jadi penulis gitu. Iya. Nah, cuman dia nggak tahu nih mulainya dari mana. Apakah gimana sih, kan orang kadang dia punya gagasan, punya ide, cuman mulai untuk menulisnya dia punya gagasan, punya ide dan ingin jadi penulis. Cuman caranya, way-nya itu gimana gitu kan. Iya, baik. Saya sharing. Baik. Sebagai guru ya, kita kan banyak belajar dan banyak pengalaman. Itu adalah ribuan ide yang harus dituliskan. Karena ingin menjadi guru berprestasi atau guru menginspirasi,
itu semua ilmu dan pengalaman itu harus direfleksikan. Salah satu upaya adalah menuliskan apa pengalaman kita, apa yang dirasakan, kebahagiaan menjadi guru atau kekecewaan menjadi guru, itu sudah menjadi ide, tinggal tuliskan, gampang aja. Ambil pena, ambil kertas, tulis, dah. Itu cara gampang menulis. Atau sekarang zamannya sudah gampang gadget ya, digital ya, buka WPS-nya atau notepad-nya ya, ketik gitu. Tuliskan aja kata Ahmad Fuadi, penulis buku novel yang bestseller ya, Negeri Lima Menara. Kata beliau adalah writing from the heart, menulis dari hati. Nah, jadi untuk Uwaya, bagaimana cara menulis itu ya, tuliskan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Menuliskan hati itu adalah tulis saja dulu gitu, mengalir aja dulu, apa yang ingin disampaikan tulis saja dulu gitu. Nah, biasanya orang-orang yang suka menulis itu berbanding lurus dengan suka membaca. Ya, karena memang dia tidak akan bisa menuliskan sesuatu ketika sesuatu itu dia nggak punya gitu ya. Dia ingin menuliskan pengalaman bahwasanya dia itu berhasil memberikan pembelajaran yang inspirasi atau yang menyenangkan di kelas. Mungkin dia tidak akan bisa menuliskan kalau dia tidak punya banyak bacaan-bacaan gitu ya, atau tidak banyak cerita dengan yang lain. Karena dengan berdiskusi, dengan berbagi informasi, itu sudah menambah kosakata kita yang akan kita tuliskan nanti gitu. Nah, jadi tips mudahnya gitu aja ya. Ambil pena, ambil kertas, tulis gitu. Nah, atau ambil laptop, ambil gadgetnya ya, ketik gitu. Tuliskan aja dulu. Syarat pertama adalah jadilah penulis, jangan jadi editor. Permasalahannya di situ, Ustaz Zuhdi. Saya sebagai guru bahasa Indonesia juga sering kena hukum oleh itu. Maunya jadi penulis, tapi saat nulis 1, 2, 3 paragraf langsung jadi editor. Ini apa nih? Langsung disobek, buang, atau langsung delete, hilang gitu. Akhirnya jadi tulisan itu begitu. Jadi penulisnya dulu. Setelah selesai tulisan, tumpahin semuanya yang dirasakan, dipikirkan, dah diamkan sejenak. Setelah itu baru jadi editor. Baru dibaca ulang. Oh iya, ternyata paragraf 1 ini nggak pas ini. Mau di 3 atau 4. Baru disusun rapi, baru jadilah pembaca. Setelah itu barulah, oh kurang menarik nih, oh tambahin, kurangin, tambah gitu. Itulah mungkin sederhananya Ustaz Zuhdi teorinya ya. Tapi insya Allah menulis itu tidak sulit. Dia mudah, ibarat kayak orang berenang Ustaz Zuhdi. Siapa mau pandai berenang lah gitu ya. Tapi nggak mau masuk kolam. Nggak mau masuk kolam gitu. Jadi nggak pandai-pandai berenang. Siapa mau pandai sepeda, tapi nggak pernah memegang sepeda untuk berjalan. Nah, gitu juga saya mau, ya tulis gitu, nulis aja, nulis itu tipsnya gitu. Ya mungkin banyak bagian dari kita dia ingin jadi penulis tapi sekaligus dia menjadi editor saya. Iya, ya jadi dia gitu, rasanya nggak tepat aja gitu kan. Jadi tulisnya dulu gitu. Nah, sungguh menarik ya pemirsa. Dan juga Ustaz Ali ini selain beliau menjadi seorang penulis, beliau juga menjadi guru berprestasi. Nah, kan memang banyak nih guru-guru kita membidani siswa-siswi kita untuk berprestasi di kancah tingkat kota, provinsi maupun nasional gitu ya saya. Nah, kalau untuk guru sendiri seberapa penting sih guru itu memang dia harus menjadi guru berprestasi gitu, atau dia memang dia bertanding banyak prestasi juga bersama siswanya, atau gimana sebenarnya? Iya. Baik, satu hal Ustaz Zuhdi yang perlu kita garis bawahi adalah guru itu adalah contoh teladan ya, digugu dan ditiru. Karena Google ya dan sejenisnya sangat banyak memberikan informasi, tapi informasi itu tidak ada berarti ketika guru-guru tidak menginspirasi gitu. Karena ruh pendidikan itu ada di guru. Nah, guru itu Tut Wuri Handayani itu ya Ustaz Zuhdi. Nah, ketika guru itu berupaya dan terus cinta belajar untuk bagaimana dia mendidik dengan hati gitu ya, agar dia bisa menginspirasi. Karena kalau sudah mendidik dengan hati Ustaz Zuhdi, jadi guru itu nggak sambilan Ustaz Zuhdi. Ya, guru itu sepenuh hati, apalagi dari salah kita diberikan ruh perjuangan di sana adalah sepenuh hari sepenuh hati. Kalau sudah memilih jalan jadi guru, yuk terima konsekuensinya. Kita fokus mendidik diri sendiri dan menerangi anak didik kita. Makanya guru itu penerang di gelap gulita. Nah, bagaimana dia agar tetap berprestasi? Berarti guru itu harus adaptif. Dia harus reflektif, harus mandiri juga, berkolaborasi untuk menjadi yang terbaik juga.
Karena saat datang ke kelas Zudi, kalau melihat murid-murid kita itu di kelas tidak menyambut kita dengan bahagia, berarti ada sesuatu. Sesuatu itu kita tuh nggak menarik gitu ya. Kita tuh tidak menggoda gitu. Banyak godaan atau banyak media-media yang mendidik mereka. Media-media digital hari ini. Kita yang sejatinya nggak terkalahkan oleh media digital itu. Karena kita di sana adalah model yang menjadi contoh nyata di depan mereka. Setiap untaian lisan kita yang menyentuh hatinya, tentunya ini sesuatu Zudi. Seperti dikatakan juga ya dalam buku apa Syekh Abbas Asy-Syi'si itu bagaimana menyentuh hati. Ya, berarti lisan kita ini menyampaikan pesan itu dari hati kita gitu, tulus ikhlas gitu. Biar sampainya di hati. Iya, betul. Makanya dikatakan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, karena nggak terbalaskan gitu ya. Nah, guru itulah yang harus memberi inspirasi dengan menularkan jiwa kompetitif, jiwa berprestasi. Karena kalau kita sudah melihatkan itu, Ustaz Zudi, peserta didik itu atau murid-murid itu pasti dia terinspirasi gitu ya. Terpacu juga gitu. Nah, alhamdulillah dari Salah seluruh murid yang bergabung itu kan anak-anak berprestasi secara IQ ya, secara akademis. Tapi belum tentu untuk karakter akhlaknya itu masih banyak yang perlu kita berikan contoh teladan dari seorang guru agar berprestasi dari segi akhlak kita, penampilan kita, sikap kita, lisan kita, tambah juga berprestasi mau tingkat kota, mau tingkat nasional gitu ya. Itu adalah apa namanya ya? Covernya gitu ya, brandnya lah gitu ya. Bahwasanya yang paling utama itu adalah akhlaknya kita sebagai guru, memberikan contoh teladan yang baik, tidak omdo gitu ya, tapi yang dikatakan itu yang sudah kita lakukan. Karena ketika guru mengajak sesuatu yang baik kepada muridnya, saat itu dia tidak melaksanakan, Ustaz Zudi, itu lidah ini keluh, Ustaz Zudi. Apa ya, bahasa kita itu apa? Si bisu barasian gitu ya. Nggak bisa menyampaikan, tak gigit lidah begitu. Karena kita tidak melakukan yang kita katakan itu begitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita bersemangat juga berprestasi, bukan berarti kita berkompetisi dengan murid, beda. Murid kan berprestasinya di bidang akademis ataupun di bidang akhlaknya itu kan bersama murid. Kalau kita sesama guru gitu. Apalagi guru adalah mau melihat profesi dunia dan akhirat. Insya Allah profesi guru itu adalah profesi yang mulia gitu ya. Melanjutkan di setelah Rasulullah SAW amar ma'ruf nahi munkar, mendakwahi murid-murid kita agar dia mendapatkan hidayah untuk menjadi anak yang soleh, berakhlak mulia seperti harapan orang tua mereka. Insya Allah begitu. Oke, menarik ya pemirsa, bincang-bincang kita dengan tokoh inspiratif kita ini sungguh banyak inspirasi yang kita dapatkan. Nah, oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke pemirsa, masih bersama kami dalam segmen terakhir bincang-bincang bersama tokoh inspiratif kita. Nah, Sali sebagai guru inspiratif gitu ya, sebagai guru berprestasi, sebagai guru penggerak juga sekalian. Nah, selama menjadi guru nih, ada nggak suka duka? Nah, terus apa kesan selama menjadi guru? Sudah lebih kurang 15 tahun. 17 tahun ya, saya masuk tahun ke-18 sekarang. Oke. Apa nggak suka duka kesannya, Ustaz? Baik, Ustaz Zudi, satu hal mungkin yang perlu digarisbawahi ya. Jujur, ingin menjadi guru ini bukan cita-cita Ustaz Ali ya. Okay. Kalaulah dari awal ingin menjadi guru, pasti mengambil jurusan kependidikan. Saya mengambilnya jurusan Sastra Indonesia. Nah, ketika dalam perjalanan di kampus itu, Allah memberikan orang-orang sekitar saya itu orang yang baik ya, mengajak kebaikan. Kemudian ternyata jadi orang baik itu kalau tidak membaikkan orang lain rasanya ada yang kurang begitu ya. Nah, jika tidak mengajak yang baik juga rasanya ada yang kurang. Nah, alhamdulillah ketika setelah wisuda, tepatnya 10 September 2005, dapat informasi ada lowongan pekerjaan di Arisalah. Pernah sejak mau MTS ya atau SMP itu dari kakak-kakak atau udah itu maunya saya masuk pesantren. Tapi karena qadarullahnya ya, takdir Allah, tidak pernah mencicipi pesantren. Nah, ternyata setelah selesai kuliah itu dapat informasi ada lowongan loh di pesantren Arisalah begitu.
Dan sejak Arisalah berdiri, aslinya Ustadz Ali sudah melihat informasi Arisalah dibuka di Arisalah, dibuka di Cupak Solo. Sedang nyusun skripsi saat itu. Mau masukkan lamaran tapi masih kuliah, masih juga ketua forum di kampus di fakultas saat itu. Nah, ternyata karena takdirnya tidak masukkan lamaran di angkatan 1, pas di angkatan 2 masukkan lamaran, alhamdulillah Allah terima gitu ya, dari 7 atau 8 kompetitor saingan masuk ke sini, alhamdulillah saya lulus. Nah, pengalaman yang berkesan itu adalah menjadi guru di saat di kelas murid-murid itu mengospek guru. Artinya ini guru baru loh datang gitu ya. Di ospeknya arti itu adalah diuji kesabaran, kemudian dikerjain begitu ya. Tapi alhamdulillah yang ditemui di lapangan tidak sampai dikerjain usil-usilnya murid, tapi yang ada menguji, menanyakan hobi apa, kemudian tiba-tiba ada acting di kelas, sehingga kita dituntut jangan terpengaruh begitu, jangan terbawa emosi. Kemudian juga di saat kelas, saat masuk itu murid-murid ada yang tidur atau ada kelas sepi begitu. Nah, upaya saya sebagai guru memastikan sebelum pembelajaran dimulai itu suasana kelas itu terkondisikan dulu, Ustaz Zudi. Frekuensinya disamakan dulu agar siap fisik dan psikisnya untuk belajar. Pastikan peserta didik ini bersama kita. Iya, bersama dulu, satu frekuensi dulu gitu. Fisiknya, perasaan, pikirannya bersama kita, dan lingkungannya kondusif gitu. Kalau itu belum terkondisi, rasanya pembelajaran itu tidak akan bermakna begitu, Ustaz Zudi. Nah, ini yang berkesan ya. Kalau kita sudah biasakan budaya positif untuk mengkondisikan murid belajar, dan jangan sampai kita sebagai guru tetap saja lanjut belajar sedang murid tidak memperhatikan, murid tidur, murid cuek, atau murid banyak yang keluar. Kalau saya sebagai guru sejak awal mengajar itu hal yang mengganggu. Saya nggak bisa melanjutkan pelajaran kalau suasana belum kondusif. Nah, ternyata Ustaz Zudi setelah saya review ke belakang, kenapa ya bisa jadi guru? Padahal nggak cita-citanya itu ingin jadi orang kaya, Ustaz Zudi. Ingin kerja di bank, ingin jadi dokter, begitu-begitu ya cita-citanya sejak awal. Karena keluarga kita tuh keluarga para petani begitu ya. Ayah tuh petani, ibu juga berumah tangga biasa aja gitu. Anak, amak, kita panggil amak tuh banyak gitu. Ayah atau abah itu meninggal di saat saya masih kecil. Nah, jadi kita ingin jadi orang kaya, bisa berbuat baik gitu ya. Dan ternyata Allah kasih kekayaan itu dari profesi guru ini. Bahagia belajar dan berbagi itu luar biasa di guru ini sendiri. Banyak berkahnya, alhamdulillah. Itu mungkin. Nah, sekarang kita tahu ya, di tengah pesatnya teknologi informasi kan, gadget, HP. Sekarang sumber informasi di mana-mana dan ya kapanpun kita bisa akses gitu ya. Nah, ke depan peran guru di masa depan ini kira-kira akan seperti apa? Ya, baik Ustaz Zudi. Sekarang nih saya mengikuti Wardah Inspiring Teacher ya, 2022 ini. Kemarin baru di pelatihan tahap ketiga. Kemarin itu kita dapat materi, kebetulan saya ikutnya via Zoom, dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak itu ya, Mas Emil Dardak. Beliau mengatakan pesan yang saya tangkap itu adalah guru itu harus selalu menginspirasi. Dan kalau di guru penggerak juga dikatakan di sana, guru itu harus kreatif merancang pembelajaran. Guru itu harus berpihak kepada murid. Nah, artinya adalah Ustaz Zudi, bagaimanapun banyaknya informasi bertebaran di dunia digital, informasi yang bertebaran itu tidak akan berarti, tidak akan bermakna ketika guru sudah memberikan inspirasi dan keteladanan di depan murid-murid. Sosok nyata gitu ya. Nah, informasi yang banyak itu kadang hanya di-scroll aja sama murid kita. Nah, guru tentunya harus adaptif, mampu membawa informasi yang update itu ke ruang kelas begitu. Sehingga guru tersebut gokil gitu ya. Pokoknya menarik begitu ya, yang membuat anak-anak itu terperangah melihat aksi guru. Makanya dosen waktu saat kuliah itu mengatakan guru itu di kelas itu adalah aktor dan aktris gitu ya, aktor dan aktris ya, berakting lah semaksimal mungkin, penampilannya, kemudian cara bicaranya, actionnya, ekspresinya itu memang harus nampak menarik begitu, harus full ekspresi gitu, untuk menarik atensi siswa. Ya betul, untuk menarik atensi itu begitu, karena
bagaimanapun maju teknologi nanti, peran guru tak akan pernah tergantikan. Karena mentransfer nilai-nilai karakter dan akhlak mulia itu hanya bisa oleh guru, tidak sama media digital itu. Oke, Sat. Terus kita kan dalam memperingati Hari Guru, bagaimana kita memaknai Hari Guru ini, Sat? Memaknai Hari Guru ini yang paling penting oleh seorang guru itu adalah cintai profesinya, Sat Zudi. Ya. Guru ini adalah pilihan. Walaupun banyak di Nusantara ini, di Indonesia, guru-guru masih belum terperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah kita. Di sisi lain, Mas Nadiem dengan semua Kementerian Pendidikan itu, saya melihat sudah sangat banyak diberikan perhatian kepada guru. Realita hari ini, guru-guru itu banyak yang tidak adaptif, Ustaz. Banyak yang tidak cinta belajar, puas saja dengan yang sudah dia miliki hari ini, gaptek dengan teknologi. Alhamdulillah kemarin sebenarnya sejak masa pandemi itu guru dipaksa untuk melek teknologi, melek digital. Alhamdulillah Kemendikbud sudah sangat banyak fasilitas diberikan, sejak ada SIM PKB, guru penggerak, ada namanya platform Merdeka Mengajar, guru berbagi gitu ya. Kemudian lagi platform-platform yang digital yang sangat banyak sekali gitu. Tinggal guru mau nggak belajar mandiri. Nah, permasalahan di sana, guru banyaknya tidak tidak mau adaptif. Dia cukup dengan yang ada. Nah, saya mengajak rekan-rekan guru, ini saya sendiri, mudah-mudahan mari sama-sama kita bergerak untuk terus belajar, merefleksikan yang dipelajari, pengalaman yang didapatkan direfleksikan, tuh diberikan tindak lanjut untuk lebih baik dan lebih baik. Membaikkan diri kita, insya Allah itu membaikkan rekan-rekan sekitar kita dan murid-murid kita. Insya Allah itu sudahlah menjadi kita seorang guru yang inspiratif, insya Allah. Tentunya yang paling utama adalah ambil ruh inspirasinya dari tauladan kita, yaitunya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ini menjadi pesan untuk saya pribadi, insya Allah. Nah, tadi mungkin pesan untuk para guru sudah tersampaikan ya, Ustaz. Nah, sekarang untuk para murid-murid di rumah, apa pesan mereka, apa pesan-pesan untuk mereka sehingga mereka bisa ya katakanlah mengambil positif atau menginspirasi guru terhadap kehidupannya gitu. Baik, murid Ustaz Zuhdi adalah objek dakwah ya, atau objek guru untuk memberikan kebaikan. Tentunya ketika saya menjadi murid saat sekolah dulu, guru itu adalah orang tua kita ya. Guru itu adalah yang menerangi jalan hidup kita. Kalau nggak ada guru, kita akan bisa menulis dan membaca gitu ya. Di rumah memang ada ibu ayah kita, madrasah utama gitu ya. Tapi hari-hari kita, para murid yang berbahagia hari ini, habis di sekolah. Nah, di sekolah itu adalah guru-guru kita. Guru-guru itu adalah sosok yang mulia, pahlawan tanpa tanda jasa. Apapun yang terjadi sama guru kita, selagi guru itu meminta kita melakukan kebaikan, rasanya wajib ya kita sebagai murid mematuhi dan menaatinya dan memuliakannya. Nah, mari di momen hari guru besok, para murid-murid, anak-anak ustadz semua, marilah berikanlah ucapan terima kasih kepada guru-guru kita ya di hari guru ini. Ucapkanlah terima kasih, minta maaflah agar silaf kata atau sikap yang terjadi sama kita dengan guru di kelas selama ini atau di luar kelas itu bisa kita minta kemaafkan dari guru, sehingga ilmu yang diperoleh dari guru itu benar-benar jadi berkah ya. Karena kalau ilmu sudah berkah, anak semua, insya Allah ilmu itu berbuah amal mulia, akhlak mulia, insya Allah. Itu mungkin saja. Oke, baik, demikianlah pemirsa bincang-bincang inspiratif kita bersama Ustadz Ali Usman SSMPD. Terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama. Atas waktu dan inspirasinya. Saya Zuhdi mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.